Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di YouTube podcast Kopkar HMMI. Kali ini kita kedatangan mitra usaha dari Perumahan Amerta Tegal Sari bersama Bapak Iwan. Selamat datang Pak Iwan. Ya, Saya datang, Pak. Denny Rahmawansah, bagian bisnis dan UMKM. Ngurusin podcast juga kali ini. Kita kedatangan dari Perumahan Amerta Tegal Sari, Bapak Iwan. Mungkin untuk pertama gini Pak, kita kenalan dulu aja ya. Mungkin ada rekan-rekan anggota yang belum tahu Pak Iwan. Silahkan perkenalkan diri Pak Iwan. Ya, perkenalkan saya dengan Iwan Darmawan. Pak Iwan Darmawan. Ya, kebetulan saya di marketing di Amerta Tegal Sari ya. Kebetulan kita memang perumahan yang baru di daerah Desa Tegal Sari. Oh, daerah Tegal Sari ya. Ya. Baik, Bapak di bidang apa, bagian apa di perumahan ini Pak? Kebetulan saya dipercaya sebagai marketing manajernya. Marketing manager, oke, di perumahan Tegal Sari ini. Ya. Baik Pak, boleh dong saya bertanya ya Pak ya? Ya. Terkait perumahan Tegal Sari ini tentunya. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin dari saya terkait pengembangnya dulu nih. Biasanya kan kalau yang mau beli perum siapa sih pengembangnya gitu, pasti kepo ya. Makanya saya yang awal ini nanyain siapa sih pengembang perumahan Amerta Tegal Sari ini Pak? Bisa dijelaskan Pak, silakan. Ya. Perlu diketahui mungkin untuk teman-teman yang butuh rumah. Nah, kita bukannya perumahan baru ya, istilahnya perumahan yang sudah eksis juga lama di Kerawang. Kita sudah ada beberapa proyek gitu ya. Nah, kalau nama PT-nya kita PT Amerta Mas Nusantara. Amerta Mas Nusantara. Betul, developernya. Nah, kita masih satu grup dengan perumahan Bumi Cipta Laras yang di Kelari dan Bumi Cipta Laras juga yang satu lagi di Cibalong Sari. Kita masih satu grup. Dan mungkin owner masih sama ya. Saya juga waktu itu memang memasarkan waktu di Kelari dan Cibalong Sari Pak. Memasarkan tipe tersebut. Tapi yang di Cisari dan Cibalong Sari ini udah berjalan atau udah sold out? Di Kelari sudah. Di Kelari udah lama sold out ya. Gitu. Makanya pengembangan di Amerta Tegal Sari yang sekarang ini. Terkait pengembangnya udah mau dijelasin lagi Pak terkait pengembangannya sebelum saya pertanyaan selanjutnya tentunya. Ya, kalau untuk pengembangnya sendiri ya itu tadi saya bilang sudah berpengalaman lah. Jadi di bidang properti ya. Betul. Jadi sudah tidak usah diragukan lagi. Kita juga memang dari 2011 lah gitu eksis di Kerawang ya. Iya. Baik Pak, Tegal Sari, Amerta Tegal Sari kemungkinan lokasi Pak, paling saya nanya lokasi nih. Kira-kira di mana sih lokasi perumahan Amerta Tegal Sari tersebut gitu? Di daerah mana sih? Apa di Kelari juga? Apa di mana gitu? Kalau Amerta Tegal Sari kita memang posisinya itu atau lokasinya itu daerah Purwasari Pak, Kecamatan Purwasari. Oh berarti deket ya dari Hino, deket ya? Deket. Ya, Purwasari sini ya? Iya. Oke. Lanjut Pak, silakan. Ya, jadi kalau persisnya itu di Jalan Tegal Sari ya, desanya juga Desa Tegal Sari, termasuk kecamatannya masuk ke Kecamatan Purwasari. Oh iya. Nah, untuk Bapak atau Ibu juga yang bisa searching di Google Map sudah ada ya. Langsung aja ya. Bisa dicari. Perumahan Amerta Tegal Sari. Betul. Gitu. Ya, tinggal ketik Amerta Tegal Sari sudah muncul kok. Nah, kira-kira dari PT Hino sendiri di kawasan BC ini ke perumahan itu kira-kira berapa menit Pak? Sebenarnya kalau untuk jarak dari sini paling 10 kilo lah. 10 kilo 10 kilo ya. Oke, 10 menit bisa. Iya. Kalau misalkan pengen santai ya 15 menit paling ya. Gitu. Kalau pakai motor lebih cepat lah pasti. Lebih cepat pastinya. Apalagi lewat belakang sini motong itu lewat kali itu pasti lebih cepat. Oke, untuk daerah lokasi perumahan tepatnya di daerah Purwasari anggaplah ya. Dekat dari sini dari Hino, jadi
rekan-rekan anggota Kopkar HMMI khususnya jangan khawatir ketika jangan khawatir jauh dari pabrik maksud Betul. saya. Itu dekat. Dan lagian banyak sekali teman-teman orang ini Pak, daerah orang Sekitar. karyawan sini juga ke daerah sana banyak juga Pak. Iya, iya. Jadi jangan khawatir nggak punya teman pulang kerja, pasti banyak ke sana. Betul. Saya perlu tambahkan di sini Silakan. mungkin kalau untuk dari Jalan Pantura ya, itu misalnya Jalan Raya Pantura apa namanya tuh? Jalan Raya Kelari ke Cikampek itu ya. Yap. Nah, itu jaraknya cuma 2 kilo dari Jalan Pantura itu masuk dari pabrik Pur, Pak. Oh, di situ ya. Oke. Nah, dari situ kan pabrik Pur masuk, nanti kan ketemu jembatan, lurus lagi ada kantor kecamatan dan Polsek Purwasari. Yap. Majulah mungkin sedikit lagi itu barang 300 meter, 400 meter dari situ nanti ada belok ke kanan. Itu udah ada gerbangnya juga. Belok ke kanan kita masih ke sana lagi Pak. Oh, masih gitu. Paling Ya. 500 meter Nah, dari belokan. yang jelas gampang ya dari Desa Purwasari atau Polsek Purwasari. Kira-kira nanya-nanya Perum Amerta Tegalsari di mana pasti mereka pada tahu di sini. Iya, betul. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya saya kira untuk lokasi udah cukup jelas ya. Kalau memang kurang jelas, silakan di Google Map. Zaman sekarang udah canggih. Ya. Ketika kita ngetik Google Map udah langsung pasti nyampe tujuan dan jaraknya pun pasti Ya. sudah pasti ketebak ya. Iya. Baik Pak, selanjutnya mengapa sih harus beli rumah di perumahan Amerta Tegalsari ini? Nah, ini Mengapa gitu? ini Bisa poin dijelaskan. Ini poin penting nih. penting. Ini yang saya suka ini. Iya, poin penting marketing harus bisa menjelaskan. Mengapa sih saya harus beli rumah di Iya. Amerta Tegalsari ini? Coba silakan. Ya, kita memang menyediakan rumah subsidi, Pak, tapi siap huni. Oh, subsidi ya? Ya, memang perumahan kita perumahan rumah subsidi ya kita Iya, iya. siapkan, tapi kualitasnya nanti kita jelaskan lagi lebih detail. Nah, untuk yang komersil mungkin ada juga ya untuk bagian depan gitu. Tapi subsidi pun ada. Ada. Komersil ada. Oh, ini lengkap nih. Subsidi ada, komersil ada. Iya. Siap, silakan Pak diteruskan. Mengapa harus beli rumah di Amerta Tegalsari ini? Kita pakai kualitas material yang terpasang itu sudah berkualitas ya. Contohnya apa Pak nih? Ya. Materialnya nih, bangunan ya terutama ya. Ya, betul. Nah, yang paling utama adalah subsidi kita terluas. Artinya apa? Terluas itu dari sisi luas bangunan kita paling tinggi lah atau paling luas Paling ya. luas bangunannya. Karena tipenya 36, Pak. Oh iya. Nah, iya. Bapak mungkin atau yang Dua lain kamar berarti ya, dua Iya, kamar ya. Betul, 2 kamar. Cuma mungkin orang lain mungkin tidak menyadari bahwa rumah subsidi yang dijual yang kebanyakan itu luasnya cuma 30, Pak. 30 meter persegi. Nah, kita 36. Oh iya iya. Nah, dari situ aja udah selisih 6 meter persegi Iya, bangunan. Betul. Nah, pasti lebih luas. Itu poin utama. Kenapa harus beli? Kenapa harus beli rumah di perumahan Amerta? Iya. Itu yang pertama tuh, baru yang pertama. Iya. Ada 50. Tapi nggak bisa dijelasin Iya. semua. Kalau mau kepo ya silakan datang ya. Nah, Ada ya betul. ke marketing apa? Marketing office-nya ada ya? Iya, ada. Di mana itu, Pak? Setelah alamat itu sama apa di situ? Kita ada kantor pemasarannya iya. dekat apa? Kecamatan. Oh, daerah situ dekat kecamatan. Oke. Nanti sebelum belok ada kantor kita, kantor pemasaran. Oke Pak, itu baik. Selanjutnya baru satu kan tadi Ya. nih. Jelasin yang selanjutnya Pak. Kenapa harus beri perumahan di Amerta Tegalsari ini? Nah, kita memang rumah subsidi yang sudah berkualitas ya. Nah, maksudnya misalkan nih contohnya dinding sudah double dinding, hebel. Antar tetangga. Ya. Oh, bagus. Biasanya satu dinding tuh, Iya. bareng-bareng. Ini udah hebel, double dinding. Double pula. dinding. Oke. Mantap. Kita pakai besi yang kualitas SNI, Pak. Jadi sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh PUPR. pemerintah, ya. Gitu ya.
Misalnya besi 10 atau misalnya besi 8. Besi 12-nya standar SNI. Oke. Nah, terus kita keramik carport sudah kita pasang, Pak. Selebar 3,2 meter lebarnya. Buat carport. Iya. Iya. Oke. Nah. Mantap. Udah kita pasangin gitu ya. Nah, terus mungkin daun pintu kita pakai kayu solid semua. Biasanya kan biasanya orang lain double triplex gitu ya. Kalau pintu solidnya pun mungkin kalau itu cuma yang pintu utama. Kalau ini udah semua tenang lah gitu ya. Jadi rekan-rekan wajib diketahui bahwa kayu solid itu adalah kayu utuh satu full. Iya, jadi udah kayu lah. Ya, kayu solid. Kalau kayu yang semacam waper ditumpuk-tumpuk itu bukan kayu solid. Nih yang namanya kayu solid itu kayu satu dipotong, dibelah. Nah, itu jadi pintu kayu solid. Itu mantap. Pastinya kuat. Ya. Oke, itu Pak. Ya, plafon gypsum ya. Plafon gypsum. Saya rada cepat aja ya. Lampu downlight ya. Downlight. Antena TV dari kita sudah pasangin. Oh gitu Pak. Tinggal dicolok aja. Jarang-jarang tuh antena TV udah dipasangin. Serius itu? Betul. Oh, Oke. Jadi mantap. biar rapi gitu biar ya. Rapi, biar kawasannya rapi. Oh iya betul. Kan biasanya pada pusing tuh antena TV. Jadi ngaco. Ada yang pakai bambu, ada yang nggak seragam, ngaco jadinya. Kalau ini jelas antena TV udah dipasangin. Sudah dipasangin, tinggal kita nyolok aja. Ya. Plus antenanya kan ya? Plus antena. Iya, tinggal nyolok berarti. Jadi nggak perlu pusing. Betul. Baik Pak, lanjut Pak. Ya, ruang servis untuk mesin cuci kita udah siapkan. Berikut ada keran airnya. Oh, gitu ya. Iya. Itu depan kamar mandi. Di depan kamar mandi sudah tersedia ruang servis untuk mesin cuci ya. Ya. Oke. Kebetulan saya jelasin juga kamar mandinya juga sudah di belakang ya. Jadi tidak di tengah yang antar kamar gitu ya. Nah itu kan biasanya orang dipindahkan ke belakang. Oh gitu ya. Kalau ini udah di belakang. Ini udah posisi di belakang. Oke, siap Pak. Lanjut Pak. Ya, dapur pun sudah ada, kitchen sinknya sudah kita pasangin ya. Nah, satu lagi kita untuk area belakang kita sudah tertutup full. Ya. Oh iya. Jadi tidak usah renovasi lagi. Tertutup full dalam artian hanya tembok saja apa sudah plus atap? Nah, plus atap. Oh, sudah plus atap, luar biasa. Keren. Udah nggak perlu kita renovasi ke belakang lagi, sudah tertutup. Makanya slogan kita siap huni tanpa renovasi bisa dipertanggungjawabkan. Kalau itu memang benar-benar siap huni Pak, udah ketutup semua. Ya. Terus mungkin untuk pompa air juga sudah terpasang. Pompa air di depan atau di belakang? Di dekat dapur, ngebornya di dapur belakang. Oke. Nah, kita juga untuk kamar mandinya kita udah dak beton ya, dak beton dan kita pasangkan juga tandon airnya. Toren air sudah kita pasang. Yang berapa liter? Nah, kalau untuk itu mungkin request. Nanti kita ini kan lagi untuk. Oke, itu udah benar-benar safety. Jadi jadi tandon air itu didak ya. Iya. Jadi kuat gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi ketika kita berada di bawah tandon air, nggak perlu khawatir. Nggak usah mikirin lagi, kita udah siapkan. Nggak perlu khawatir. Ya. Siap Pak, silakan dilanjut Pak. Nah, untuk kamar mandi kita sudah keramik, untuk dindingnya sudah kita keramikin full Pak. Sudah kita keramik full. Dindingnya? Iya. Full dalam artian setengah badan atau? Udah full sampai atap Pak. Terbaik, oke. Itu ya. Jarang-jarang keramik kamar mandi dipulin sampai atas, biasanya setengah badan guys. Ini sampai atas. Nah, itu luar biasa. Oke, siap. Itu rumah subsidi kok bisa seperti gitu Pak? Saya ini juga apa? Kepo juga. Heran juga. Kok bisa gitu? Iya. Hanya ada di Amerta. Betul. Ya, saya lanjutkan dulu sampai selesai sedikit lagi. Ya, iya Pak, saya mah anggap aja ini tukang ngerecokin. Silakan dilanjut Pak. Saya ngerecokin terus ya. Padahal belum beres. Setelah kamar mandi keramik dinding sampai atas, terus ada lagi Pak? Septic tank kita pakai biotank Pak, atau biofil. Nah, boleh dijelasin tuh apa sih yang apa maksudnya dari biofil septic tank itu?
Jadi itu memang kita buat, jadi bukan hanya istilahnya atau mau bata ringan, mau batako yang kita buat septic tank di depan itu, tapi kita sudah beli pabrikan ya, biotank gitu atau biofuel yang langsung kita pasang di depan rumah. Nah itu nanti akan kan pembusukan dan lain sebagainya sudah diatur sama dia, sama alat tersebut. Nanti keluar jadi air bersih gitu ya. Oh ya paham. Berarti si septic tank itu udah pabrikan ya, khusus ya. Iya. Jadi itu maksudnya Pak. Biotank atau biofuel. Oh, iya. Nah, baik Pak. Untuk yang tadi silakan lanjut. Ya. Karena kita rumahnya sudah tertutup full bagian belakang, kita pikirkan juga itu untuk sirkulasi udara dan pencahayaannya Pak. Oh iya benar ya. Gimana jadi kalau masak mungkin jadi jangan berputar-putar di situ ya asapnya. Nah, kita udah siapkan ada lubang anginnya di area yang dekat dak kamar mandi. Gitu. Jadi sudah ada lah untuk pembuangan ini asapnya ya. Nah, nanti terserah kalau misalkan selanjutnya Bapak Ibu mau pasang hexos atau bagaimana kan bisa. Oh, gitu. Karena udah ada lubang ya buat exhaustnya sendiri. Oke, itu gitu. Kita pikirkan sampai inovasi baik itu. Ya. Nah, terus untuk saluran Yudit depan juga kita pakai. Saluran apa Pak? Saluran Yudit ya. Yudit itu apa nih? Nah, itu juga pabrikan Pak. Yudit itu artinya apa sih Pak? Coba. Saluran Udit gitu ya. Udit. Ya. Kalau bentuknya U Pak. Jadi yang pabrikan sudah bikin Pak. Jadi itu dipasangnya di mana Pak? Udit itu? Ya di depan di depan rumah kita untuk saluran air. Sampai tetangga. Iya semua. Kawasannya seperti itu Pak. Rekan-rekan kalau belum tahu Udit, Udit itu selokan. Ya. Kocok. Ya kocok. Tapi ini ada dari pabrikan udah bikin dia ininya apa? Dari bahan apa sih Pak? Ya. Bahannya? Semen atau PVC? Semen Pak. Semen. Jadi jadi di depan itu biasanya kan cuma digali-gali aja terus dibatain aja ya. Gitu. Kalau perum yang ini. Jadi maksud Pak Iwan Udit ini jadi sudah ada cetakan. Jadi depan rumah itu rapih. Nah, gitu itu ya. Betul Pak. Rapih. Jadi kawasannya biar rapi. Kalau misalnya yang bata atau batako yang disusun kan bisa aja suka nggak rapih ya. Betul. Gitu. Silakan Pak dilanjut. Ya, kalau untuk listrik kita pakai 1.300 biasa ya. Jadi itu mah bukan biasa lagi Pak. 1.300 mah udah gede. Udah gede ya. Yang biasa itu 900. Ya. 1.300 listriknya guys. Wah, udah bisa cukup lah buat rumah tangga. Rumah tangga yang peralatan elektroniknya banyak, itu nggak bakalan ngejepret insya Allah gitu kan. Kalau 1.300. Silakan Pak dilanjut. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti saya lebih jelaskan lebih detail lagi kalau Bapak Ibu nanti ke kantor pemasaran minat gitu ya. Silakan. Nanti saya jelaskan lebih. Sebenarnya masih banyak banyak ya. Kalau dijelasin sekarang durasinya nggak bisa 2 jam kita di sini. Iya. Betul Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari saya Pak. Selain itu spesifikasi rumah yang tadi tuh yang dijelasin, paling saya nanya terkait fasilitasnya aja sih. Ya, fasilitas apa saja sih yang fasilitas yang ada di perumahan Amerta Tegal Sari ini Pak? Ya, untuk fasilitas perumahan meskipun kita subsidi memang kita berikan yang terbaik lah ya. Nah, kita memang one gate system ya, sistemnya mungkin cuma satu jalan masuk dan keluar masuknya cuma satu dan dijaga oleh keamanan. Ya. Oke, mantap. Nah, untuk dindingnya klaster itu kita pasang tinggi Pak ya. Terus satu klaster di dinding. Iya, nantinya kan di klaster. Kita pengembangan sih memang tahap pertama kan 3,6 hektar ya. Itu 320-an unit lah ya.
Nah, terus untuk fasilitas yang di perumahan mungkin jalan utamanya kita lebar 10, terus jalan lingkungan terutama Pak, kita memang kisaran 6 meter sampai 7 meter, 2 mobil untuk berpapasan aman Pak. Jadi, Oh iya. nah itu yang Siap. biasanya jalan lingkungan itu yang kecil-kecil Pak, gitu. Udah parkir aja tetangga di depan rumah Nggak udah bisa susah. masuk ya. Gitu. Kalau ini kalau 6 meter atau ada yang 7 meter ya, itu ya untuk orang yang parkir di depan rumah pun nggak ada masalah gitu. Iya. Oke, itu cukup luas ya. Ya. Jalan lingkungan, apalagi jalan utamanya 10 meter. Ya. Itu udah gede banget. Ya, untuk mungkin lain-lainnya kita seperti biasa mungkin nanti ada dilengkapi taman, rumah ibadah, ya, ruang terbuka hijau. Nah, mungkin juga yang kadang tidak istilahnya yang tidak disiapkan oleh perumahan lain, ya, sumber resapan juga kita siapkan. Iya. Ya, terutama kayak Embung. musim kemarau begini kalau tidak ada sumur resapan air, nah, tabungan air di bawah kan pada kurang. Iya betul. Nah itu mungkin itu juga yang hal kecil tapi bermakna gitu ya. Dan itu pun sudah dipersiapkan ya. Iya, ada titik-titik ya di sekitaran istilahnya kawasan perumahan kita pasang sumur resapan. Nah, kalau tadi mungkin saya sudah ulas sedikit sistem drainase pakai saluran Yudit semua kawasan, Pak. Iya. Jadi rapi lah, itu ya. Ya kita atur sedemikian rupa supaya mengalir baik gitu ya, Pak. Ya. Jadi tidak hanya tidak menggenang gitu ya, Pak. Nah, yang terutama juga mungkin perlu diketahui kita untuk antisipasi kita perumahan subsidi yang diuruk Pak tanahnya hampir 1,5 meter bahkan ada bisa lebih Pak. Jadi tidak hanya beli kawasan tanah existing langsung kita orang lain kan misalnya kita langsung bangun ya, langsung dibangun. Ini enggak, kita aruk dulu sampai 1,5 meter. Ditinggiin. Iya, jadi untuk mengantisipasi banjir juga. Nah itu kita lihat sekeliling misalnya untuk mencapai titik elevasi yang bagus, aman, gimana? Oh iya. Nah itu yang perlu diingat dan itu sudah kita terapkan dari 2 lokasi yang kita sebelumnya. Iya. Jadi aman Pak, tidak ada banjir. Iya, itu ya. Terus untuk tadi one gate system sudah jelas, sudah saya ulas ya. Nah itu juga nanti ada gerbang yang di depan perumahan juga ya, kita memang istilahnya kita udah siapkan untuk keluar masuknya sedemikian rupa supaya flow-nya enak gitu ya. Dan di kawasan kita itu jalannya tidak ada jalan buntu Pak biasanya. Jadi flow-nya bagus Pak, semua tidak ada jalan buntu. Jadi bisa muter-muter. Ya, oke. Siap, ya. Paham. Iya. Ada lagi Pak terkait fasilitas? Ya, mungkin itu. Itu cukup kalau ya itu dia tadi. Kalau emang masih penasaran langsung saja datang ke kantor pemasarannya ya. Boleh Pak. Ditunggu. Atau mau lihat survei langsung ke lokasi bisa diantarkan kita welcome. Ketika ada anggota Kopkarhino misalkan yang berminat nih Pak. Ya. Kalau ada yang berminat mungkin harus nelpon ke siapa sih? Nah, boleh dong. Ini dikasih tahu nih. Ntar saya pajang gede di sini nih. Nomor berapa Pak hotline-nya? Ya. Ada di nomor berapa? Di 081 220 9-nya 5 kali 8. Oke. Gampang ya. Bisa lihat di sini ya. Nanti kalau emang mau menghubungi Perum Amerta Tegalsari silakan hubungi nomor yang tadi itu. Ya, oke Pak, saya dilanjut untuk fasilitas. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya nih Pak Mungkas nih Pak. Ya. Tadi di awal disebutkan ada tipe 36 ya untuk Perum untuk subsidinya. Pertanyaan saya sih yang terakhir paling ini Pak ada berapa tipe ada apa aja sih tipe yang ada di Perum Amerta Tegalsari ini? Ya. Bisa dijelaskan Pak? Ya, silakan.
Untuk tipe unit rumahnya mungkin kita cuma 2 tipe saja. 2 tipe saja. Yang pertama tadi itu ya, Subsidi yang ya. subsidi 3660. 3660, oke. Ya. Nah, untuk yang komersilnya kita nanti model vintage yang sudah ada di Bumi Cipta Laras Cibalong Sari. Nah, itu keluar lagi model vintage, Pak. Nanti akan diterapkan di Tegal Sari ini. Ya. Oh. Tipenya 3966. Wow, gede banget. Ya. Itu yang komersil ya? Ya, 3966 untuk yang tipe standarnya. Istilahnya tanahnya tuh 66 ya. Iya, iya. Nah, kalau untuk yang kelebihan tanah nanti ada banyak pilihan lah. Apalagi siap. itu lokasinya paling strategis di depan. Iya, iya. Ya. Itu berapa unit Pak rencana produksi apa? Buat unit rumahnya itu kita totalnya komersil. Ya kemungkinan di 321 ya. 321. Subsidinya 218, sisanya itu komersil. Ya oke. Jadi paham. Buruan untuk jumlah unit segitu mungkin relatif sedikit lah kalau untuk subsidi ya Pak. Bisa cepet-cepetan. Bisa sold out, cepet. Ya, karena subsidi untuk yang di awal-awal juga kita mungkin promosinya harga yang kita berikan harga yang terbaik lah untuk konsumen ya. Ya pasti udah gitu subsidi lagi ya pasti ada subsidi dari pemerintah sehingga mengakibatkan setoran jadi ringan atau segala macamnya begitu. Nah, jadi saya mungkin tambahkan juga untuk teman-teman yang mau beli rumah komersial ya, komersil, itu hendaknya dipikirkan dulu, ya. Maksudnya jangka panjangnya. Mungkin di sekarang teman-teman semua yang mau beli rumah itu kondisinya aman. Kita tidak tahu ya berapa tahun ke depan kondisi seperti apa. Nah, kalau beli yang subsidi kita dengan kualitas yang tadi kita bahas, istilahnya aman Pak untuk cicilannya. Gitu Pak. Itu yang perlu saya sampaikan, tambahkan sebagai bentuk istilahnya kepedulian lah. Karena sudah banyak yang merasakan di tipe di perumahan kita yang sebelumnya yang ambil di kita tuh puas Pak. Testimoninya gitu, baik terhadap rumahnya, kualitas barang yang terpasang gitu ya, sampai istilahnya ya banyak yang berterima kasih terhadap developer kita karena sudah memberikan produk yang the best lah. Rata-rata testimoninya bagus ya? Iya Pak, bagus. Gitu. Baik Pak, saya rasa cukup sekian podcast kita hari ini, tapi sebelum saya tutup, apakah ada pesan-pesan yang terakhir buat rekan-rekan anggota Kopkar AMEB atau siapa saja yang kebetulan nonton video YouTube ini? Silakan Pak. Mungkin untuk teman-teman Hino di sini, kalau yang perlu rumah bisa menghubungi saya di nomor telepon yang tadi ditulis ya. Nanti saya jelaskan lagi lebih detail apa-apanya ke benefit buat teman-teman yang minat di rumah kita. Keuntungannya apa aja? Betul. Ya, itu aja sih Pak. Baik Pak. Baik, dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.